Ini pertanyaan mulai masuk pada inti dari pemberitaan firman Tuhan ini. Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Kita kira pertanyaan ini kepada kita sekarang. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalan? Kira-kira kenapa ya Tuhan bilang begitu ya? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalan? Ini yang mau saya maksud. Dulu saya punya teman. Temannya pendeta. Jadi saya punya temannya pendeta. Jadi temannya teman saya. Teman saya apa tidak? Saya punya teman lagi pendeta. Nah, pendeta ini kira-kira teman saya atau tidak? Tidak. Bisa saja jadi teman saya. Dikenalin kan gitu kan. Jadi temannya ini punya teman lagi perempuan, suaminya sedang sakit di rumah sakit. Teleponlah ini temannya pendeta ini, Pak Pendeta, tolong dong datang ke rumah sakit. Kenapa? Ini suami saya tiba-tiba lumpuh, udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa bergerak. Udah berapa lama? Udah 15 hari lah, nggak bisa. Yang bisa cuma matanya ini sekarang bergerak-gerak. Jadi udah nggak bisa bergerak, cuma bisa matanya bergerak. Cuma bisa kedip mata ya, kedip kepala dan kedip kepala. Kedip mata, cuma bisa begini. Kenapa dia? Tolonglah doakan. Mana tahu dia dalam waktu berapa hari ini akan lewat atau apa. Tolonglah doakan, dibilang sama pendeta temannya ini kan. Terus, oke. Saya datanglah pagi-pagi ke rumah sakit. Dilihat memang sudah berbaring suaminya ini, temannya ini. Dia lihat, kenapa ini berbaring? Cerita-ceritalah mereka dua. Begini loh ceritanya. Ini kan saya orang Jawa, suami saya ini orang Batak, gitu kan? Ini orang Batak ini jadi karena adat kami dulu tidak beres, jadi saya ini belum terima marga, gitu ya. Jadi saya ini belum terima lah, sehingga saya ini tidak di sini ada orang Batak begitu ya? Ada ya? Jadi saya ini belum diterima. Jadi suatu saat ada adat saya tidak boleh masuk dan segala macam lah adat-adat lah. Saya nggak mau cerita lah adat-adat itu ya. Nanti kalau kita di kamar sebelah cerita. Jadi pendek cerita, saya sakit hati lah suami saya ini kepada bapaknya, karena tidak mau terima saya, padahal kan saya istrinya gitu, karena tadi adat itu belum selesai, kan begitu. Biasa itu orang Batak kan? Ya enggak? Jadi bertengkar hebat dan segala macam lah itu, sehingga kepikiran tiap hari suami saya ini kepikiran lah sama bapaknya ini, kenapa saya ini menantunya, padahal itu anak pertama ini segala macam. Karena memang saya dulu memang bukan pilihannya dan segala macam lah begitu ya, bukan mantu pilihan, karena saya bukan orang Batak, saya orang Jawa begini. Oh, jadi beginilah kalau begitu kata pendeta ini. Udah, sekarang saya tidak bisa doakan dia, nanti besok saya akan datang. Saya berdoa dulu pulang begitu. Jadi pendeta yang benar begitu. Dia tiba-tiba, sembuh dan bukan begitu kan? Dia kenapa harus pulang? Saya tanya dulu Tuhan, apakah saya boleh mendoakan dia? Dia pulanglah teman saya ini pendeta ini ke rumah, dia berdoa lah semalaman, puasa sampai 3 hari baru dia datang. Dia telepon nih istrinya ini, saya mau datang, saya mau berdoa. Oke, datang dia berdoa. Oke, datanglah. Udah gimana kondisinya? Ya sama aja. Dia nggak bisa, dia cuma bisa kedip. Oke, dia datang sama ini yang sakit ini, suaminya ini, maka dia tanya, oke, saya sudah tahu cerita tentang kamu, begini, saya doakan kamu, kata Tuhan, tadi malam saya berdoa, saya sudah puasa 3 hari 3 malam ini, saya mau mendoakan kamu, kata Tuhan, kamu harus ampuni bapakmu. Kalau kamu mau ampuni bapakmu, maka saya mau doakan. Kalau tidak kamu ampuni bapakmu, percuma juga. Kalau kamu ya, maka kedipkan matanya. Maka dia dengan pelan, berat mengedipkan matanya sambil keluar air mata.
Gitu. Oke. Dari itu saya tahu kamu sudah mengampuni. Saya sudah mengampuni bapakmu. Yang kedipkan lagi mata. Karena kalau kamu tidak mengampuni, kamu mati. Dia keluar lagi dari kamu. Oke. Kita berdoa. Tuhan, doanya singkat saja. Karena dia sudah berdoa puasa di rumah dulu mendoakan dia. Tuhan dia sudah mengampuni bapaknya. Dan sebagaimana janji Tuhan, orang yang mengampuni maka Tuhan ampuni. Kan begitu ya. Oke, dia pulang. Dia pulang, pendeta ini pulang dengan enteng saja. Pulang pendeta. Seminggu kemudian telepon datang sama dari sini. Wah, ini pendeta udah takut nih. Apa selesai atau enggak? Teman saya. Dia telepon, mau dia angkat. Dia nggak sampai hati atau tapi dengan berat hati diangkatlah setelah beberapa kali bunyi. Halo, salam. Bagaimana Pak Pendeta? Dia pura-pura ngalihkan dulu pembicaraan ya biar tidak. Ya bagaimana ini? Rumah sakit rame apa begini? Dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih. Dia bilang, kenapa? Suami saya sudah belajar jalan. Suami saya sudah belajar jalan. Nah, bapak-bapak dan ibu, ingat ini cerita ini. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalan? Yesus lihat orang lumpuh ini ada masalah dengan dosa yang membuat dia lumpuh. Jadi harus diselesaikan dulu dosanya, baru dia bisa berjalan. Karena bisa saja Yesus bilang, gak berjalan dah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Sementara dosanya tidak selesai yang membuat penyakit itu, maka besok akan sakit lagi. Ya. Jadi dosamu dulu diselesaikan. Dosamu dulu yang membuat penyakit itu diselesaikan. Yang membuat kamu lumpuh itu diselesaikan dulu, baru kamu bangun dan berjalan. Oleh karena itu kata Yesus, dosamu sudah diampuni. Maka kata Yesus, manakah lebih mudah mengatakan? Gampang mengatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu. Gampang bagi Yesus mengatakan, tapi dosanya selesai apa tidak? Tidak selesai. Besok sakit lagi, lumpuh lagi. Karena yang membuat akar dari dosa, akar dari penyakitnya adalah dosa. Oleh karena itu maka kata Yesus, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni? Karena memang dosanya itulah yang membuat penyakit itu ada. Oleh karena itu pertanyaan ini terjawab bagi kita ya. Karena dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Dosanya dulu diampuni, baru penyakitnya otomatis. Sama kayak orang Batak tadi. Ampuni dulu semuanya. Dosamu selesaikan dulu dengan orang tuamu. Dosamu selesaikan dulu dengan Tuhan. Maka kamu akan sembuh. Otomatis. Dan ini penegasan tadi bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus tidak pernah lepas sedetik pun menjadi Allah. Ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu setelah dosanya selesai. Ya. Bapak Ibu, persoalan-persoalan kita memang mungkin banyak secara fisik, tapi yang menyebabkan itu adalah dosa. Ya, benar. Maka oleh karena itu setiap kebaktian kita, ibadah kita mestinya memang mengampuni dosa. Tuhan, ampunilah. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus apa lagi? Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan surga. Terus
ampunilah kami. Betapa pentingnya pengampunan dosa itu ya. Sebab dosa itulah yang menghambat kehidupan kita. Dosa itulah, memang kata firman Tuhan, dosamu itulah yang menghambat semuanya. Kamu sebenarnya begini-begini, tapi dosamu itulah yang menghambat. Itu berapa kali dikatakan firman Tuhan seperti itu ya. Dosamu itulah yang menjadi penghambat.